Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6601 Barang Berharga Jie Bao Bao. Saat itu, Chu Feng berjalan menghampiri Jie Bao Bao, namun ekspresinya tampak muram. Tubuh fisik yang baru saja ia bantu pulihkan pada Jie Bao Bao kini kembali hancur. Cedera Jie Bao Bao lebih serius dari yang dibayangkan Chu Feng. Hilangkan formasi tersebut, jika tidak, kerusakan pada tubuh Anda akan terus berlanjut, kata Chu Feng sambil memegang tangan Jie Bao Bao yang terputus. Ketika Chu Feng membantu Jie Bao Bao memperbaiki tubuh fisiknya, niat awalnya adalah untuk menyambungkan kembali tangannya yang terputus. Namun, Chu Feng menemukan bahwa karena susunan penghubung kehidupan dari Jie Bao Bao, dia tidak mampu menangani tangan yang terputus itu. Dan sekarang, formasi itu mempercepat hilangnya nyawa Jie Bao Bao, tapi Jie Bao ragu-ragu. Apakah yang kau pegang di tanganmu benar-benar penting? Apa itu? Apakah ini lebih penting daripada hidup? Chu Feng bertanya pada Jie Bao Bao. Dia juga penasaran tentang apa yang membuat Jie Bao Bao lebih memilih kematian daripada dilihat orang lain, bahkan hingga kini, dia enggan membubarkan formasi tersebut. Tidak ada apa-apa, mereka ingin aku mati. Entah aku menunjukkannya pada mereka atau tidak, aku akan mati. Untuk saat ini, terlepas apakah aku berhasil membubarkan formasi itu atau tidak, aku tetap tidak akan selamat. Saya menyadari situasi saya sendiri. Tetapi, Jie Bao Bao tadinya menunduk, tetapi pada titik ini dalam percakapan, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan mendongak menatap Chu Feng. Chu Feng, aku sangat senang bertemu denganmu lagi, Jie Bao Bao berkata sambil tersenyum. Ini salahku, aku terlambat. Chu Feng merasa agak malu. Meskipun kedatangannya di sini juga merupakan suatu kebetulan. Namun, jika mereka tiba lebih awal, Jie Bao Bao itu tidak akan seperti ini. Mendengar jawaban itu, senyum Ai Bao Bao semakin lebar. Dulu saya berpikir bahwa jika kepala istana menerima seorang jenius seperti Anda, alangkah indahnya jika kau bisa tumbuh dewasa di istana suci 7 alam. Tapi sekarang aku menyadari aku salah. Sebenarnya, untunglah kau tidak lahir di Istana Suci 7 Alam. Istana Suci 7 Alam tidak layak untukmu. Suara Jie Bao Bao semakin lemah, tetapi senyum di wajahnya semakin lebar. Bagaimana mungkin kau sebodoh itu? Meskipun Anda tidak ingin mereka melihat barang-barang Anda, tapi karena kamu sudah mengatakan beberapa hal buruk tentangku sebelumnya, mereka tidak punya alasan untuk menyakitimu. Apakah sepadan dengan kehilangan nyawamu untuk melindungiku? Nada bicara Chu Feng sebenarnya mengandung sedikit rasa celaan. Dia tahu, tentu saja, bahwa Ai Bao Bao melindunginya karena kebaikan hati. Itu adalah kesetiaan mutlak, namun Chu Feng tidak ingin temannya kehilangan nyawanya sia-sia karena hal ini. Ini adalah ketidakadilan yang sangat mengerikan. Tapi Jie Bao Bao langsung berkata, ini sepadan. Sikapnya yang teguh membuat Chu Feng agak bingung. Chu Feng, apakah kau tahu? Sebenarnya, ada sesuatu yang saya sesali, itulah yang dikatakan Jie Bao Bao. Apa itu? Chu Feng bertanya. Saat ibuku mengandungku, dia diracuni dan aku juga terkena dampaknya, aku pasti akan mati. Ibumu, Nona Jie Ranking, yang meskipun mendapat nasihat buruk dari semua orang, menggunakan harta berharga untuk menyelamatkan hidupku dan memungkinkanku lahir ke dunia ini. Jadi ayahku memberiku nama Jie Bao. Itu karena dia tidak ingin melupakan kebaikan Nona Jie Ranking. Ayahku ingin saya tumbuh dewasa dan menjadi pribadi yang setia kepada Nona Jie Ranking serta membalas kebaikannya yang telah menyelamatkanku. Tapi waktu saya masih kecil, saya tidak mengerti dan menganggap nama itu jelek, jadi saya bersikeras mengubahnya menjadi Jie Bao Bao. Kalau dipikir-pikir lagi, nama Jie Bao, sebenarnya sebelum Jie Bao Bao selesai berbicara, Chu Feng menyela.
sebenarnya itu terdengar tidak bagus. Nama, Jie Bao Bao, lebih cocok untukmu, kata Chu Feng. Mendengar itu, Jie Bao Bao tersenyum lagi, bahkan lebih manis dari sebelumnya, namun tak lama kemudian, matanya berlinang air mata yang mengalir deras di wajahnya. Aku telah mengecewakan Nona Jie Ranking. Aku tidak hanya gagal setia padanya, tetapi aku juga gagal melindungimu. Tapi saya sangat senang karena saya berhasil naik ke puncak 9 surga waktu itu. Itu adalah kenangan terindah dalam hidupku. Chu Feng, aku sangat bahagia. Sebelum dia selesai berbicara, Jie Bao Bao tampak kehilangan seluruh kekuatannya, bahkan kekuatan untuk membuka matanya pun hilang. Dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu ke pelukan Chu Feng. Jie Bao Bao itu telah berhenti bernapas. Saat ia menghembuskan napas terakhirnya, tangan yang sebelumnya terkepal erat di lengannya yang terputus, kini tak lagi terkekang dan terbuka secara alami. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam yang sedang kesakitan mengalihkan pandangan mereka. Matanya penuh kejutan, karena itu bukanlah harta karun istimewa, dan juga bukan sesuatu yang memalukan karena 5 batu kerikil meluncur turun dari telapak tanganku. Melihat 5 batu kerikil itu, orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam juga merasa bingung. Awalnya mereka berpikir bahwa meskipun tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, itu tetaplah harta yang sangat berharga. Namun siapa sangka bahwa itu hanyalah 5 batu kerikil biasa? Namun Chu Feng terkejut ketika melihat 5 batu kerikil itu, karena dia mengenali 5 batu kerikil itu. Ini adalah item kultivasi yang diperoleh Jie Bao Bao dan Chu Feng bersama-sama di puncak 9 surga. Ada 10 batu kerikil secara total yang akan dibagi rata oleh Chu Feng dan Jie Bao Bao. Awalnya, batu ini memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu telah hilang karena proses pemurnian. Sekarang sudah tidak berguna. Tanpa diduga, inilah hal-hal yang sangat disayangi Jie Bao Bao tersebut. Chu Feng tidak bodoh. Momen ini dia juga memahami sesuatu. Kalian semua pantas mati. Chu Feng mengarahkan tatapan dinginnya yang menusuk ke arah kerumunan. Seketika itu juga, dengan sebuah pikiran, sebuah susunan kekuatan yang dahsyat dilepaskan. Melihat formasi besar itu, wajah semua orang dari Istana Suci Tujuh Alam menjadi pucat pasi. Sebagai roh spiritualis roh dunia, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah rangkaian pemurnian karena Chu Feng bermaksud untuk memurnikan mereka secara paksa. Saat itu, semua orang ingin melarikan diri, tetapi di bawah aura Xiao Yuer yang mencekam, mereka tidak mampu melakukannya. Namun mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Seketika itu juga, Chu Feng menggerakkan pikirannya, dan semua orang jatuh ke dalam susunan pemurnian seperti benda jatuh dari langit. Semua orang menanggung rasa sakit akibat tubuh mereka hancur dan jiwa mereka menguap, namun wajah Chu Feng tetap dingin. Sebelumnya, tidak peduli seberapa sulitnya Istana Suci Tujuh Alam mempersulit Chu Feng juga menganggap itu adalah kekuatan ibunya, dan dia tidak membunuh siapapun dari Istana Suci Tujuh Alam tanpa terlebih dahulu menemui mereka. Namun kini ia menyadari bahwa ia salah, meskipun benar bahwa ada orang-orang seperti Ling Xiao dan Jie Bao di Istana Suci Tujuh Alam. Namun, orang-orang seperti itu merupakan minoritas yang sangat kecil. Sebagian besar orang di Istana Suci Tujuh Alam tidak layak disebut manusia. Yuer, aku perlu menggunakan esensi orang-orang ini untuk menyelamatkan orang lain. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Chu Feng mendongak menatap Xiao Yuer di kehampaan. Melihat Chu Feng dengan serius, kakak menyelamatkan nyawa adalah prioritas, kata Xiao Yuer. Kemudian, Chu Feng mengaktifkan kekuatan susunan pemurnian dan memasuki tubuh Jie Bao Bao. Namun, orang-orang yang beradab ini hanya dapat dikatakan telah membentuk materi. Menyelamatkan Jie Bao Bao bukanlah hal yang mudah. Chu Feng mengatur ulang formasi, memungkinkan Jie Bao Bao untuk menyatu dengan kekuatan itu.
Namun, ini adalah metode yang dilarang, sekalipun Chu Feng mengaktifkannya, itu sangat melelahkan. Untungnya, Jia Bao-bao yang sebelumnya kehilangan daya hidupnya, kini telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Pada akhirnya, Chu Feng menyelamatkan kultivasi Jia Bao-bao dengan mengorbankan nyawa jutaan orang di Istana Suci Tujuh Alam. Namun, Jia Bao-bao masih tertidur lelap. Karena hidupnya masih sangat rapuh, Chu Feng bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, Chu Feng masih melakukan upaya terakhirnya. Kakak, seseorang sedang datang dan mereka berasal dari Istana Suci Tujuh Alam. Jumlah mereka cukup banyak, termasuk Ling Xiao. Apakah kamu ingin melihatnya? Xiao Yuer bertanya. Biarkan mereka datang, kata Chu Feng. Tanpa aura menekan Xiao Yuer, Ling Xiao dan yang lainnya segera tiba. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.